Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul akuntansi dan nilai waktu uang. Yang pertama, aplikasi konsep nilai waktu yang terdiri dari 1. WESL, penilaian piutang dan utang tidak lancar yang tidak mengandung suku bunga ditetapkan atau yang lebih rendah dari suku bunga pasar. Yang kedua, list, penilaian aktiva dan kewajiban yang harus dikapitalisasi menurut list jangka panjang dan pengukuran jumlah pembayaran list serta amortisasi leasehold tahunan. Yang ketiga, pensiunan dan tunjangan pasca pensiun lainnya, pengukuran komponen biaya jasa atau service cost dari beban tunjangan pasca pensiun dan kewajiban tunjangan pasca pensiun. Yang keempat, aktiva jangka panjang, pengevaluasian investasi jangka panjang alternatif dengan mendiskontokan arus kas ke masa depan. 5. Dana pelunasan, penentuan kontribusi yang dibutuhkan untuk mengakumulasi dana bagi tujuan penarikan hutang. Yang keenam, penggabungan bisnis, penentuan nilai piutang, utang, kewajiban, akural, dan komitmen yang diakuisisi atau diterima dalam suatu pembelian. Yang keenam, pengungkapan, pengukuran nilai arus masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk diungkapkan sebagai informasi tambahan. Yang kedelapan, kontrak angsuran atau kontrak bisnis, pengukuran pembayaran periodik di atas kontrak pembelian jangka panjang. Yang berikutnya, bunga tunggal dan bunga majemuk. Dari gambar ini kita melihat bahwa bunga tunggal ada di sebelah kiri dan bunga majemuk ada di sebelah kanan. Dari ilustrasi di atas, bahwa simple interest menggunakan pokok awal $10.000 dalam menghitung interest untuk ketiga tahun, sedangkan compound interest menggunakan akumulasi saldo pada setiap akhir tahun untuk menghitung interest pada tahun berikutnya. Hal ini menjelaskan mengapa saldo akun compound interest lebih besar. Jadi, investor lebih memilih compound interest ketimbang simple interest. Yang berikutnya menggunakan tabel bunga majemuk. Cara paling mudah untuk menggunakan tabel bunga majemuk pada tahun tertentu adalah dengan mengalihkan prinsipal dengan 1 ditambah tingkat bunga. Contohnya, nilai investasi akhir tahun 1, prinsipal dikali 1 ditambah 3%. Nilai investasi akhir tahun 2 sama dengan nilai akhir tahun 1 dikali 1 ditambah 3% sama dengan prinsipal dikali 1 tambah 3% dikali 1 tambah 3%. Nilai investasi akhir tahun 3 sama dengan nilai akhir tahun 2 dikali 1 ditambah 3% sama dengan prinsipal dikali 1 ditambah 3% dikali 1 ditambah 3% dikali 1 ditambah 3%. Berikutnya, variabel fundamental untuk memecahkan masalah bunga. Yang pertama, suku bunga. Merupakan suku bunga tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan lamanya periode pemajemukan jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jumlah periode waktu. Pada jumlah periode pemajemukan, satu periode bisa saja sama atau kurang dari 1 tahun. Nilai masa depan. Nilai pada tanggal di masa depan dari jumlah tertentu atau jumlah yang diinvestasikan dengan menggunakan bunga majemuk. Yang berikutnya nilai sekarang atau nilai saat ini dari jumlah masa depan atau jumlah yang didiskontokan dengan menggunakan bunga majemuk. Selanjutnya, nilai masa depan dari anuitas biasa. Karena rent atau pembayaran yang membentuk anuitas biasa didepositokan pada akhir setiap periode, maka pembayaran ini tidak menghasilkan bunga selama periode itu. Pembayaran ini tetap tidak menghasilkan interest selama periode ketiga karena tidak didepositokan hingga akhir periode ketiga. Setiap kali future of an ordinary annuity dihitung, jumlah pemajemukan akan selalu 1 lebih kecil dari jumlah pembayaran sewa atau rent.
Rumusnya adalah R dalam kurung FVFV kurang OA N kali 1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat N kurang 1, di mana FVF kurang OA N kali I sama dengan faktor nilai masa depan dari anuitas biasa. I tingkat bunga per periode, N jumlah periode peracikan, R sewa periodik. Sebagai contoh, nilai masa depan dari $5.000 deposito dibuat dari akhir masing-masing 5 tahun ke depan, mendapatkan bunga dari 12%. R FVF kurang OA N kali I sama dengan $5.000 FVF kurang OA 5 dikali 12% sama dengan $5.000 dalam kurung 1 ditambah 12 pangkat 5 kurang 1/12 sama dengan $5.000 dikali 6 35285 yang hasilnya adalah $31.768,25. Anuitas jatuh tempo dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai sekarang. Dalam penentuan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, selalu ada periode diskonto yang kurang dari 1. Karena setiap arus kas muncul tepat satu periode lebih cepat dalam nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Maka nilai sekarang dari arus kas ini adalah tepat 12% lebih tinggi daripada nilai sekarang anuitas biasa. Jadi, faktor nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dapat dihitung dengan mengalihkan faktor nilai sekarang dari anuitas biasa dengan 1 ditambah suku bunga, yaitu 1 plus I. Untuk menentukan nilai sekarang dari faktor bunga anuitas jatuh tempo selama 5 periode pada bunga 12%, yaitu 3,60478. Lalu kalikan dengan 1,12, hasilnya adalah 4,03735, yaitu 3,60478 dikali dengan 12. Yang kedua, nilai masa depan. Mengasumsi pembayaran periodik terjadi pada awal setiap periode. Ini berarti bahwa anuitas jatuh tempo akan mengakumulasikan bunga selama periode pertama. Sementara pembayaran anuitas biasa tidak akan menghasilkan bunga selama periode pertama karena pembayaran ini tidak diterima atau dibayar sampai akhir periode. Dengan kata lain, perbedaan utama antara anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo adalah jumlah periode akumulasi bunga yang terlibat. Jadi, future value of annuity dapat dihitung dengan mengalihkan faktor nilai masa depan dari anuitas biasa dengan 1 ditambah interest rate. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai anuitas jatuh tempo. Semoga bermanfaat. Terima kasih.